Menjadi sorotan pemirsa karena anak berprestasi tinggal kelas yang diduga adalah ada permainan di dalamnya. Nah, untuk menyoroti hal ini kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Hairi. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang, Mas. Baik Pak Iman, kalau kita simak informasi sebelumnya, ini ada dugaan kecurigaan dari orang tua jika anaknya tinggal kelas ini karena melaporkan dugaan pungutan liar di sekolah. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Iya, yang pertama dugaan dari para orang tua ini ya harus dibuktikan dan juga harus ditunjukkan oleh pihak sekolah. Kenapa anak ini tidak naik kelas, dari sisi apa, sehingga kemudian tidak ada timbul pertanyaan dan juga kecurigaan. Meskipun kemudian pihak orang tua ini kan mencurigai karena beliau pernah melaporkan di tahun yang sama, tahun ini kalau tidak salah, kepala sekolahnya atas praktik pungli. Jadi memang ada motif di sana, tetapi sekolah punya kewajiban untuk menunjukkan gitu ya, jika anak ini memang dianggap tidak naik kelas. Kalau saya baca berita itu karena masalah absensi. Kalau masalah absensi, absensinya seperti apa dan lain sebagainya. Karena siswa itu kan dinilai secara objektif ya, tidak ada hubungannya dengan misalkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Makanya kemudian ketika ada orang tua yang katakanlah mengamuk mempertanyakan, ini juga harusnya menjadi semacam bahan evaluasi, karena sebetulnya harus ada komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua ataupun komite sekolah, karena kan orang tua ada di sana, ini untuk memastikan ataupun memproses anaknya. Karena apabila sekolah sudah menjalankan mekanisme penilaian dengan baik, kita tahu di dalam kurikulum yang lama maupun yang baru, itu ada pola komunikasi antara orang tua dan juga sekolah. Jadi ada peringatan terlebih dahulu, maaf anak ibu ataupun anak bapak sudah tidak masuk nih, bagaimana? Itu biasanya diakomodir oleh guru bimbingan konselingnya. Jadi menurut saya peristiwa seperti ini harusnya bisa dicegah gitu ya, jika mekanisme assessment ataupun penilaiannya itu dilakukan terlebih dahulu gitu. Itu mungkin yang pertama. Baik, tapi kalau hal ini sudah terjadi, artinya mungkin memang para guru telat untuk memberitahu jika ternyata ada kendala di absensi. Nah, lantas seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dan juga orang tua ini? Karena orang tua juga menyatakan bahwa ternyata anaknya masih aman, informasi yang kami dapatkan bahkan kurang dari 25% untuk tidak hadirnya. Artinya apa yang harus disampaikan oleh pihak sekolah di sini supaya berita ini terang, Pak Iman? Iya, baik. Kita kembali ke dasar ya, bahwa sekolah itu kan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan lain sebagainya. Jikalau memang benar ini di bawah 20% dan ketidakhadiran ini juga kan harus dihitung. Apakah ini ketidakhadiran tanpa sebab atau karena sakit dan lain sebagainya gitu. Meskipun kalau diakumulasikan seperti itu. Nanti kan ada di penilaian akhirnya. Jadi kalau penilaian akhirnya nilainya bagus tapi bermasalah di absensi, ini juga sebetulnya nggak sinkron gitu. Karena salah satu penilaian itu adalah absensi. Yang kedua, perlu saya ingatkan lagi bahwa dengan adanya kurikulum baru, kurikulum Merdeka, KKM itu dihapuskan, angka nilai minimumnya gitu ya. Sebetulnya di dalam kurikulum Merdeka, karena saya sudah mengecek SMA Negeri 8 Medan ya, betul ya. Betul. Ini statusnya sudah kurikulum Merdeka, semestinya itu diharapkan ya, di dalam naskah akademik kurikulum Merdeka disebutkan diharapkan tidak ada lagi praktik tidak naik kelas, karena setiap anak itu memang dia berkembang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi yang kita bicarakan ini adalah kemampuan anak dalam satu materi ke materi yang lain. Jadi kalau dia belum bisa menguasai satu materi, maka dia bisa menguasai materi lain. Makanya konsep kelas itu diganti dengan fase. Jadi saya kira kembali lagi bahwa untuk menilai siswa di kurikulum yang lama juga ya sudah ada kognitif, afektif gitu ya, dan psikomotorik. Di kurikulum yang baru itu ada asesmen formatif, sumatif, dan juga diagnostik. Jadi cara penilaiannya tidak menurut saya tidak seperti ini gitu ya, langsung karena absen terus tidak bisa naik kelas gitu. Sementara nilainya misal ya seperti yang saya baca di berita, nilainya tidak bermasalah, kan ini menjadi aneh gitu, karena
absensi ini kan adalah salah satu unsur di dalam penilaian gitu, bukan penentuan. Apalagi saya ingatkan kembali bahwa di dalam kurikulum yang baru itu, kurikulum Merdeka misalkan, sangat tidak disarankan untuk tidak menaikkan anak naik kelas gitu ya, karena kita sudah dikenalkan sekarang dengan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi anak yang pencapaiannya mungkin lambat, ya dia harus menggunakan pembelajaran terdiferensiasi sehingga tidak ada lagi tidak naik kelas seperti ini. Ini yang diharapkan kurikulum baru, kurikulum Merdeka, dan saya cek sekolahnya sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Mestinya hal seperti ini diantisipasi. Apa namanya? Nama istilahnya adalah asesmen diagnostik. Apa itu? Sebelum belajar, anak ini dilihat dulu apakah dia siap untuk belajar secara akademik dan juga non akademik. Itu harus dicek dulu. Nanti ketika dia dinilai itu ada dua, ada yang menentukan di akhir, kita menyebutnya sumatif, ada yang dilihat dari prosesnya, namanya formatif, seperti itu. Baik, Pak Iman, saat ini kan orang tua sudah melapor kepada pihak sekolah, tapi pihak sekolah masih belum memberikan tanggapan. Lalu kepada pihak kepolisian juga sudah dilaporkan mengenai adanya dugaan tindak pungutan liar. Nah, sebenarnya artinya di sini dua-duanya masih proses, masih berjalan. Nah, kalau lagi seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan Dinas Pendidikan dalam menangani perkara hal ini? Iya, Dinas Pendidikan itu kan sebetulnya punya pengawas ya. Ketika situasi seperti ini, idealnya komite sekolah itu kan kalau kita bisa sebut campuran ya, ada orang tua, ada orang yang peduli terhadap pendidikan, atau orang tokoh pendidikan tertentu gitu ya, pihak sekolah juga, itu kan tempat kumpul bersama di sana. Artinya kalau orang tua ini diperlakukan seperti ini tanpa ada kejelasan gitu, berarti kan ada mekanisme yang tidak berjalan gitu. Ini komite sekolahnya seperti apa tanggapan mereka dan lain sebagainya. Nah, komite sekolah juga kan pasti berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki pengawas dan juga memiliki Kasatlag gitu ya, kesatuan untuk wilayah-wilayah tersendiri, dan itu harusnya menjadi komunikasi gitu, terjadi komunikasi dan juga evaluasi gitu. Jadi kami kira harus gerak cepat ya, tidak hanya menunggu bola saja, karena dengan kejadian seperti ini berarti ada fungsi pengawasan yang tidak dikerjakan oleh Dinas Pendidikan, sehingga ini berita mencuat tanpa diketahui. Jadi harapan kami ada komunikasi yang intens gitu loh, sehingga kemudian jangan sampai hal seperti ini terjadi. Kalau bisa kita cegah dengan, ya tentu saja dengan dilihat dulu persoalannya, pisahkan antara satu kasus pungli dengan masa depan anaknya, itu kan harus dipisah sebetulnya. Baik. Kita akan nantikan seperti apa titik terang dari kasus ini. Semoga menemukan jalan tengah dan juga tidak merugikan siapapun. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Pak Iman Zanatul Hairi, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Pak.